kenaikan biaya yang tinggi ini agak luar biasa ya, karena memang naiknya bukannya bertahap, naiknya begitu tinggi udah diterapkan oleh Saudi. Nah ini tidak bisa kita hindari. Bapak bisa jelasin yang tertua umurnya berapa dan yang paling muda berapa umurnya yang berangkat di tahun ini? Jemaah yang tertunda berangkat di tahun 2022 itu kan lebih daripada 46% itu kan jemaah lansia. Sampai 50% angka lansia yang berangkat dari embarkasi Sumsel tahun ini ya Pak ya, dengan ring usia yang ada yang sampai 100 tahun, benerkah itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Tamu Tribun. Hari ini kita akan membawakan tema tentang penyelenggaraan ibadah haji di Sumatera Selatan sehubungan dengan banyaknya perhatian terutama pada selisih harga yang mencapai 10 juta dari penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan tahun kemarin. Nah, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio Tamu Tribun hari ini Bapak Haji Armed Dahil. Bapak Haji Armed Dahil adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Ahmad Dahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih Pak udah hadir di Tamu Tribun hari ini. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Pak ya, pada sebelum podcast ini, kita masih pengen tahu banyak nih tentang penyelenggaraan ibadah haji yang kemarin itu baru saja ada pengumuman dari pemerintah, ada perpanjangan waktu pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kurang lebih tentang penyelenggaraan ibadah haji serta biaya penyelenggaraan ibadah haji ini, silakan mungkin Bapak Armed menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom ini. Perlu saya sampaikan sampai hari ini kita masih ada kosongan kuota di lunasan haji, sehingga kita mengambil langkah-langkah bagaimana supaya proses lunasan haji ini bisa berjalan dan kuota bisa terpenuhi. Pemberangkatan jemaah haji ini secara nasional masuk ramai kan tanggal 23, tanggal 24 nanti kan sudah terbang ke Arab Saudi. Khusus untuk embarkasi Palembang itu masuk asrama tanggal 26, kemudian terbang nanti tanggal 20. Nah, waktunya ini kan sudah sangat mepet. Sementara kita juga kuota belum terpenuhi. Ini banyak faktor ya sebenarnya kenapa kuotanya sampai sekarang belum terpenuhi. Itu antara lain yang sudah kita cermati kenaikan biaya, karena kenaikan biaya ini juga menjadi hal yang signifikan ya, sehingga banyak jemaah haji yang memang tertunda akan berangkat di tahun 2023 ini. Kedua yaitu karena faktor kesehatan. Banyak jemaah haji mempunyai kesempatan, mempunyai anggaran untuk pelunasan, tapi mereka terhambat oleh kondisi kesehatan. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu karena masih menunggu keluarganya, menunggu mahramnya, sehingga mereka ini antara lain faktor-faktor yang jamaah haji sudah diberikan kesempatan untuk berangkat di tahun 2023 ini, tapi mereka akhirnya menunda keberangkatannya. Itu faktor antara lain. Nah, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah upaya bagaimana agar kuota ini bisa terserap secara maksimal. Makanya pemerintah kemarin berapa kali tahapan pelunasan itu sudah ditambah dengan kuota cadangan. Di tahap yang awal sudah diberikan kuota cadangan 10%, di tahap yang 11 itu diberikan tambah lagi kuotanya kurang lebih 5%.
juga belum terpenuhi, dan kemarin juga difinalisasi lagi dari tanggal 15 sampai tanggal 19 ini kuota cadangan untuk Sumatera Selatan itu dinaikkan sehingga mencapai angka 30%. Ya kita berharap ya dengan kondisi cadangan sudah naik sampai 30% ini, insya Allah nanti kita optimis bahwa jamaah haji Sumsel ini kuotanya bisa terpenuhi. Itu Bu. Iya. Eh, Pak Armet, mungkin sebelumnya bisa dijelasin detail dari komponen dari biaya haji itu sendiri, Pak. Itu kan Ya, terkait biaya ya. haji ya, ini penting kami sampaikan kepada masyarakat bahwa haji ini diselenggarakan di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Dan kita harus uh, memahami kondisi di Arab Saudi itu. Jadi kita benar-benar diri harus taat dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Ya kita semua sudah tahu ya perkembangan kekinian bagaimana Saudi sudah membuat kebijakan, termasuk juga untuk akomodasi yang naiknya sudah mencapai hampir 300%. Kemudian komponen-komponen lain seperti selama ini Saudi itu tidak menerapkan pajak, sekarang Saudi sudah menerapkan pajak untuk seluruh layanan kurang lebih 15%. Kemudian lagi komponen biaya di Armusna atau yang dikenal dengan masyair yang selama ini tidak pernah naik selama puluhan tahun, 2022 kemarin naik lebih daripada 200%. Nah ini kan yang tidak bisa kita hindari karena ini menjadi ranahnya pemerintah Arab Saudi. Nah bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, ya kita harus taat dengan kebijakan itu. Nah dampaknya bagi masyarakat kita, kenaikan biaya yang tinggi ini agak luar biasa ya, karena memang naiknya bukannya bertahap, naiknya begitu tinggi udah diterapkan oleh Saudi. Nah ini tidak bisa kita hindari. Nah masyarakat harus memahami kondisi-kondisi seperti ini, karena memang sudah terbiasa di jamaah haji kita di Indonesia itu udah berapa tahun besaran biaya itu rata-rata khusus untuk Sumatera Selatan itu kan di bawah angka 35 juta, karena memang ada kenaikan paling hitungannya cuma 100-200 ribu, itu pun komponen-komponen kenaikan itu tidak sangat signifikan. Tapi di 2023 untuk Sumatera Selatan itu kan komponennya kan naiknya tinggi, termasuk secara nasional menjadi 49 juta sekian. Ini jemaah kan agak kesulitan, karena harus kita pahami juga jemaah ini kan bukannya semuanya orang yang mampu atau mempunyai dana yang cukup. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga mungkin ya Pak ya. Pak Armet kan udah dikasih tempo sampai tanggal 19 nanti ya, itu ada 335 yang belum bayar ya sampai tanggal 12 Mei tadi, sebelum diperpanjang menjadi tanggal 19 Mei. Nah nanti mungkin ini terkait dengan kuota cadangan tadi ya. Jadi misalnya 335 orang yang belum melunasi ibadah haji sampai dengan tanggal 12 Mei tadi, belum juga melunasi sampai dengan tanggal 19 nanti, berarti itu langsung jatuh ke cadangan berikutnya ya Pak ya? Ya jadi sampai sekarang, sampai hari ini ya, sampai menit ini saya udah cek itu yang kekosongan kuota kita itu tinggal 120 lagi. Oh iya. Oh Ini berarti angkanya udah akan terus bergerak. Ya, udah naik ya. begitu signifikan yang terkonsumsi dari cadangan ini yang akan menutup kuota-kuota kekosongan dari jemaah reguler ini. Jadi sisanya sampai sekarang ini 120 lagi. Kita berharap dalam beberapa hari ke depan ini insya Allah nanti semuanya sudah terpenuhi ya. Makanya kita optimis nanti insya Allah untuk kuota Sumsel ini semuanya nanti akan terpenuhi. Ya. Oh berarti sampai dengan hari ini sudah tinggal 120 lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi karena nunggunya udah lama sekali ya Pak ya, sampai 20 tahun kan. Nah ini juga nanti mungkin menjadi pertanyaan saya di akhir acara ini. Nah selanjutnya bagaimana dengan persiapan dari embarkasi Palembang untuk pemberangkatannya nanti Pak? Kita tanggal berapa tuh mulai yang pertama? Untuk berangkat dari Palembang? Tanggal 26 ini ya Pak ya? Mulai dari 26 di asrama haji atau
beranjak dari daerah masing-masing atau gimana itu? 26 itu jamaah masuk asrama, 27 terbang. 27 terbang. Nah, mungkin Pak Armel bisa cerita Pak tentang kesiapan dari asrama haji untuk pemberangkatannya nanti. Baik, untuk persiapan asrama haji kita beberapa waktu lalu sudah melakukan persiapan-persiapan ya, termasuk juga kesiapan dari ranah kesehatannya, sanitasinya semua sudah kita kita mitigasi. Kemudian kemarin juga seminggu yang lalu kita sudah melakukan pelantikan panitia penyelenggara ibadah haji yang sudah dilantik oleh Pak Gubernur. Nah, kita sudah mulai bekerja dari setelah dilantik itu, dan kita sudah melakukan persiapan skenario nanti seperti apa. Dan karena ini memang sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun, insya Allah nanti tidak ada kendala. Tinggal lagi kita melakukan bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah itu. Nah, ini sekarang yang terus kita godok, terutama sekali bagaimana memberikan layanan terhadap jamaah-jamaah yang lansia dan juga yang disabilitas. Itu yang paling penting. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di asrama terkait juga fasilitas-fasilitas di kamar, kemudian fasilitas MCK, dapur, kemudian sarana ibadah, manasik sudah kita sampaikan, yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana perlu kita lakukan dioptimalkan supaya nanti pada saat jamaah masuk tidak ada kendala lagi. Itu terkait persiapan kita di asrama haji. Dan masyarakat juga jamaah haji ini harus tahu ya, jamaah haji ini kan embarkasi Palembang ini nanti akan masuk di asrama embarkasi itu kloter satunya tanggal 26 dan kemudian tanggal 27 akan kita terbangkan untuk kloter pertama. Dan jumlah kloter embarkasi Palembang ini sebanyak 23 kloter. Untuk masa pemberangkatan akan berakhir nanti di tanggal 21 Juni masuk asrama, dan tanggal 22 itu berakhir untuk masa pemberangkatan. Dan juga untuk nanti pada masa pemulangan kita akan mulai di tanggal rencananya di tanggal 3 Agustus nanti 3 Juli nanti kita akan melakukan tahapan pemulangan sampai nanti dengan tanggal 3 Agustus itu rencananya. Tapi insya Allah nanti jadwal ini tidak akan berubah. Iya, saya pernah membaca ada sekitar 7.012 kuota untuk yang berangkat haji tahun ini ya Pak ya, dari Sumatera Selatan ya Pak ya. Nah, dari sekian banyak calon jemaah haji itu, berapa banyak panitia haji yang disiapkan untuk melayani para calon jemaah haji dari Sumsel ini Pak? Kira-kira. Ya, terkait kuota, Sumatera Selatan ini kan kuotanya 7.012 jamaah haji. Ya. Para panitia itu nanti kan akan diterbangkan dalam 23 kloter atau 23 kelompok penerbangan. Tapi yang murni yang punya Sumatera Selatan itu ada 20 kloter. 3-nya itu kan punya Bangka Belitung. Bangka Belitung, oh ya. Terkait persiapan di dalam kloter kita sudah menyiapkan petugas, ada petugas pemandu, nanti juga ada petugas pembimbing ibadah, dan juga dari kesehatan itu ada dokter dan ada 2 paramedis. Dan juga di embarkasi kita sudah menyiapkan petugas untuk pelayanan ini. Totalnya dari seluruhnya itu kurang lebih 125 petugas. Ini yang akan bekerja secara maksimal nanti, yang akan mengelola jamaah haji di embarkasi. Nah, terkait persiapan di Arab Saudi, teman-teman kita, tim-tim kita juga sudah kita siapkan itu untuk layanan di Arab Saudi nanti, dan jumlahnya memang sudah signifikan tahun ini ya, karena tagline kita itu yaitu jamaah haji ramah lansia. Artinya untuk jamaah haji yang lansia-lansia itu nanti memang harus ada perlakuan khusus dari petugas kita yang akan mendampingi jamaah haji ini sehingga mereka bisa melaksanakan ibadahnya nanti secara maksimal. Nah, ini yang konsep yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan mereka juga sudah diedukasi petugas ini dari dari pihak kesehatan maupun lembaga-lembaga pendidikan
yang khusus memberi ruang bagi ketua OSI bagaimana mereka seharusnya bertindak itu kan oleh pemerintah. Ya Bu, halo Bu. Iya, iya. Agak terputus sedikit, Bu, tapi masih bisa saya tangkap. Oh iya, Pak. Jadi ada sekitar 125 panitia yang ikut membantu keberangkatan dari calon jemaah haji dari Sumatera Selatan ya, Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa mereview juga, Pak, syarat-syarat. Kan kalau pada masa COVID lalu kan sangat detail. Misalnya harus pakai masker, harus di booster. Nah, kalau syarat-syarat untuk kesehatan seperti ini, bagaimana penerapannya di tahun ini, Pak? Apakah harus booster misalnya? Ya, terkait kesehatan ya kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga masyarakat kita juga sudah terbiasa bagaimana mereka memperlakukan, kemudian sudah membudayakan bagaimana mereka untuk menjaga kesehatannya. Terkait ketetapan Saudi bahwa jamaah haji itu harus vaksin ya juga memang sudah divaksin. Jadi jemaah haji itu harus vaksin meningitis, itu wajib mandatori dari pihak Arab Saudi. Dan juga dalam pengajuan visa memang 2023 ini Saudi tidak lagi menetapkan bahwa syarat untuk visa itu harus sudah vaksin booster. Tapi dalam perlakuan perjalanan luar negeri, pemerintah Indonesia tetap menetapkan bahwa minimal jamaah haji itu sudah vaksin yang kedua. Nah, ini penting, harus dipahami oleh masyarakat. Ini bagian daripada upaya pemerintah yang harus memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia ketika mereka nanti akan melaksanakan ibadah hajinya di luar negeri. Masyarakat harus memahami juga. Iya. Karena di sana dia akan dengan 2,5 juta orang, memang posisi mereka tidak terjaga dengan baik. Jadi jamaah haji ini terus kita berikan wawasan bagaimana nanti mereka bisa menjaga kesehatannya secara maksimal. Iya. Itu Bu. Ya, Pak, kalau tahun lalu ada pembatasan ya, jadi harus di bawah usia 65 tahun, tidak boleh lebih dari usia 65 tahun ya Pak ya. Nah kalau tahun ini kan udah dibebaskan Pak ya, lansia berapapun umurnya dibolehkan untuk berangkat beribadah haji. Nah kalau boleh tahu, saya tuh bertanya-tanya apakah tahun ini berapa persentase sih yang usianya lansia yang berangkat gitu. Kemudian mungkin Bapak bisa jelasin yang tertua umurnya berapa dan yang paling muda berapa umurnya yang berangkat di tahun ini. Jamaah yang tertunda berangkat di tahun 2022 itu kan lebih daripada 46% itu kan jemaah lansia. Ya. Karena 2022 itu kan adalah jemaah yang dibatasi keberangkatannya karena faktor usia. Ya. Artinya yang udah di tahun 2022 itu kan lansia semua. Nah itu satu. Kedua, di tahun 2023 ini pemerintah mengakomodir jamaah lansia sebanyak kurang lebih 5% dari kuota provinsi. Artinya di Sumatera Selatan diberikan kuota jamaah lansia itu kurang lebih 351 jamaah. Lansianya ini benar-benar luar biasa, 84 tahun sampai 103 tahun. Oh, iya. Itu yang data kita miliki. Kemudian belum lagi jemaah yang memang berhak berangkat di tahun 2023 ini, itu banyak juga yang lansia. Nah makanya dari mitigasi kita bahwa jemaah Sumsel ini itu perkiraan di atas 50% itu bisa lansia. Oh ya. Itu Bu, makanya kita memang tahun ini berupaya semaksimal mungkin bagaimana jemaah terjaga dan juga melayani jemaah-jemaah lansia ini kan butuh perhatian khusus dan harus orang-orang yang memang mempunyai kompetensi untuk melayani ini. Nah, makanya panitia sudah disiapkan. Panitia juga sudah diberikan wawasan keilmuan bagaimana mereka untuk melayani jemaah lansia
dan juga bagaimana nanti ketika terjadi hal-hal di luar yang tidak kita inginkan, tapi mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, mengatasi lansia ini. Itu yang memang PR kita di tahun 2023 ini. Iya. Jadi saya menangkap ada 50 mungkin dugaan ya Pak ya. Dugaan atau gimana nyebutnya. Jadi lebih dari mungkin sampai 50% angka lansia yang berangkat dari embarkasi Sumsel tahun ini ya Pak ya. Dengan ring usia yang ada yang sampai 100 tahun, benarkah itu Pak? Benar. Jadi Iya. dari data yang kita miliki itu memang ada Sumsel ini yang usianya 103 tahun. 103 tahun. Nah, makanya 103 tahun ya Pak ya. Ya, 103 tahun. Ya, mereka diberikan kesempatan untuk berangkat di tahun 2023 ini. Dan kemudian yang di atas 80 tahun banyak. Oh, iya. Ya, nah makanya ini kan kita memang harus mempunyai bagaimana sensi kita untuk melayani orang-orang ini, dan juga harus kita siapkan bagaimana nanti mereka bisa melaksanakan ibadahnya di Arab Saudi juga dengan maksimal. Kita sudah terjun ke langsung ke kabupaten kota, memberikan wawasan kepada jemaah-jemaah khusus yang lansia ini, karena memang nanti mereka kan akan melaksanakan ibadah kan ke negara orang yang budayanya berbeda, sukunya berbeda, kemudian bahasanya beda. Nah ini kan harus kita berikan wawasan, sampaikan ke jemaah haji bagaimana mereka harus menjaga kesehatannya. Kita juga sudah minta teman-teman di kesehatan maupun tugas itu pada saat ada bimbingan manasik, mereka harus masuk di dalam bimbingan manasik itu memberikan wawasan keilmuan terkait kesehatan. Paling tidak secara umum nanti akan disampaikan. Jadi jemaah itu sudah diingatkan bagaimana mereka setiap jam harus minum minimal kan 250 cc. Kemudian di dalam suhu yang tinggi nanti dalam saat penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, yang mungkin bulan Juni nanti suhunya berkisar mendekati 50 derajat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita menyampaikan dengan jemaah ini, bagaimana mereka pada saat ibadah nanti tidak harus terus-menerus terpapar dengan matahari. Semuanya itu sudah kita sampaikan. Dan mereka tidak memaksakan, karena kondisinya sudah uzur, mereka tidak harus memaksakan terus untuk ke masjid setiap waktu, karena ini kan butuh energi yang lebih. Mereka harus menjaga kesehatannya sampai nanti puncak pelaksanaan ibadah haji. Kita tidak ingin jamaah ini nanti ketika pada saat akan melaksanakan puncak ibadahnya di Arafah, kondisi kesehatan mereka terganggu. Makanya ini kita sampaikan, kita ingatkan jamaah jangan memaksakan diri, itu terutama sekali. Kemudian juga mereka dalam melaksanakan ibadahnya ke masjid juga mereka harus berjalan memiliki lokasi yang memang tidak langsung terpapar matahari. Ini paling penting ya, karena memang jemaah ini orang-orang yang terbiasa melaksanakan perjalanan itu belum pernah ke kota provinsi ke luar negeri. Nah ini kan harus kita pahami. Nah bagaimana kita memberikan pemahaman dengan mereka ini, mengawasi, kemudian mendampingi mereka. Ini semuanya sudah kita siapkan petugas-petugasnya. Ini yang problematikanya. Itu yang penting kita ingatkan dengan petugas. Ini harus menjadi perhatian yang khusus bagi jemaah haji, khususnya yang Sumatera Selatan. Iya, iya. Berarti tantangannya cukup berat ya Pak ya, mengingat usia yang 50% banyak lansia, terus cuaca di Arab Saudi yang katanya diperkirakan sampai 50 derajat Celcius ya. Di Palembang aja panas segini kita setiap hari keringetan, apalagi di sana ya Pak ya. Nah itu yang dari lansia. Nah yang termuda gimana Pak? Saya penasaran nih, kalau yang lansia usianya tertua 103. Nah yang paling muda umur berapa nih yang berangkat Pak? Kalau dari Sumsel?
Jadi dalam undang-undang itu sudah ditentukan bahwa jemaah haji itu usia yang paling muda itu boleh melakukan pelunasan dan berangkat haji itu adalah 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun. Nah nanti pada akhir masa pelunasan, nah itu baru akan kita lihat berapa yang usianya 18 tahun. Tapi Iya. saya yakin setiap tahun banyak yang usia 18 tahun. Nah makanya jamaah-jamaah yang muda inilah nantinya yang akan menggandeng yang tua-tua ini. Iya. Karena kita sudah menyampaikan ke jemaah-jemaah muda ini mendampingi jemaah-jemaah lansia itu juga bagian daripada ibadah. Iya. Itu juga menjadi bagian daripada kemakmuran hajinya nanti. Iya. Makanya kita terus menyampaikan bagaimana kita membentuk kloter itu, lugu dan rombongan itu harus berimbang, harus berkeadilan. Jadi nanti mungkin 50% itu yang muda-muda, 50% yang lansia, supaya nanti yang muda-muda ini kan bisa membantu, mendampingi ketika yang lansia-lansia ini mendapatkan kesulitan nanti dalam pelaksanaan ibadahnya. Iya. Ini kita siapkan semua ini, Bu. Iya. Pak, ternyata cepat sekali ya Pak ya. Ini udah 27 menit ternyata kita berbincang-bincang. Tidak terasa karena menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Nah, tapi saya masih pengen tahu nih daftar tunggu di Sumsel ini berapa Pak? Daftar tunggu hajinya. Jadi kalau orang daftar tahun ini berapa lama dia harus menunggu gitu untuk berangkat? Nah, jadi jemaah haji di Sumsel ini angkanya yang sudah mendaftar itu lebih dari 152.000. 152.000 ya sampai hari ini ya Pak ya? 152.000. Nah, ketika angkanya mencapai 152.000, jadi masa tunggunya ketika kuotanya 7.012, masa tunggunya sudah 24 tahun. 24 tahun. Berarti kalau kita daftar sekarang 24 tahun lagi baru berangkat kalau kuotanya masih 7.000 ya Pak ya kali ya. Kalau kalau misalnya mudah-mudahan ada deh tambahan di tahun mendatang. Tapi manusia makin tahun makin banyak. Iya. Iya, iya. Ya Iya. mungkin kebijakan harganya naik tinggi, naik problem juga. Nanti kuota akan melakukan pelunasan karena harganya yang tinggi. Makanya semuanya ini harus kita siapkan ke depan bagaimana nanti jamaah ini tidak setelah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk ke depan itu sudah kita siapkan bagaimana mitigasinya sehingga jamaah ini ketika memang mau berangkat nanti mereka tidak butuh biaya yang banyak lagi. Iya. Nah makanya salah satu solusinya mereka juga harus sudah mulai menambah tabungannya. Nanti ketika akan berangkat tidak banyak lagi. Yang jadi problem kita ini kan karena dananya itu naik tinggi, persiapannya tidak ada. Nah ini yang jadi. Iya. Baik Bapak, kita mungkin sudah batas akhir podcast kita. Mungkin ada kata terakhir yang akan Bapak sampaikan untuk calon jemaah haji tahun ini? Ya, terkait keberangkatan jemaah haji tahun 2023 ini ya, saya himbau karena ibadah haji ini kan adalah ibadah fisik. Menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan kita mengira bahwa kita muda itu nanti bisa maksimal di saat belum tentu juga. Yeah. Karena nanti yang tua itu ternyata kesehatannya lebih bagus lagi. Makanya baik yang muda maupun sudah tua menjaga kesehatan itu penting. Supaya nanti dalam proses pelaksanaan ibadahnya bisa dan kemudian yang kedua diberikan kesempatan ya jangan lagi ditunda karena dari jutaan umat manusia di muka bumi ini yang diberi kesempatan itu kan hanya sedikit untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya kalau sudah diberikan kesempatan diupayakan semaksimal mungkin bagaimana kita berusaha supaya kita bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Ke depan kita tidak tahu bagaimana nanti konsepnya. Tapi kalau tahun ini kan kita sudah mendapatkan gambaran. Makanya kita terus bersosialisasi kepada masyarakat ketika sudah diberikan kesempatan. Kami berharap jangan lagi ditunda. Itu yang penting. Dan kemudian
bagi yang sudah melunasi, fokusnya untuk berangkat. Jangan lagi nanti sudah melunasi karena banyak pikiran urusan bisnis, urusan dagang, mereka berpikir mau nunda lagi. Ini kan akan merugikan bagi jemaah haji, yang akan berangkat tapi tidak diberikan kesempatan untuk melunasi. Ini yang paling penting. Jadi pada prinsipnya ketika ada panggilan, ambillah kesempatan itu secara maksimal. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Ahmed Dahil atas pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi berhubung waktunya 30 menit sudah terpenuhi. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya ya Pak ya. Demikianlah. Terima kasih banyak Pak Ahmed Dahil dan pemirsa. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.